Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat, tapi main-main bos. Allah. Oh, kalau berdua. Ihdinas siratal ladzina. Kok ketawa karena bayangkan diri sendiri toh? Ada juga sholat kayak tidak semangat betul ketemu Allah. Ya. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Iya toh? Iya. Iya. Kenapa Bapak ketawa? Karena Bapak bayangkan diri sendiri. Ibu-ibu sholat, 20 tahun sholat. Tapi sholatnya bukan nyembah Allah, cari duit. Allahu Akbar. Untuk apa? Menghormati undangan masjid ini. Jadi tolong hargai juga saya kalau saya ceramah. Matikan itu HP-mu. Jangan ketawa, saya serius ini. Simpan dulu handphone. Ibu-ibu pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang ketawa? Simpan dulu handphone. Jangan ada yang siaran langsung. Tolong jangan ya. Bahaya kalau bapak siaran langsung. Artinya nanti keseleo mulut saya viral lagi. Ya toh? Sekarang kan gampang sekali, kasihan itu ulama dimaki-maki. Hanya keseleo mulutnya dihina, dihancurkan lagi. Cintailah ulamamu dengan cara apa? Jangan kau siaran langsung. Saya mau dokumen Ustadz, gampang. Gimana caranya? Itu ada kamera saya bawa. Bagaimana nonton? Nah, kau punya kamera Ustadz? Tunggu di YouTube. Ada nanti di YouTube muncul itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Adik-adik, ada IG-mu semua dek? Ada? Nah kalau ada IG follow Dasat Latif. Ayo, kalau kau follow artis yang banyak followernya itu apa kau dapat? Apa kau dapat itu artis kau follow? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Kita lagi beli sepatu Gucci, pret. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Ngiler toh? Habis kuotamu. Dibelikan orang tuamu kuota untuk belajar online, tapi kau pakai ikuti follow-follow itu. Hai guys, kita lagi buka amplop guys. Apa kau dapat? Dongo. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau kau follow ulama, apa kau dapat? Ilmu. Apa gunanya ilmu? Kau pakai di dunia. Jangan sampai kau ditanya, Ustadz, apa hukumnya mimpi basah? Kau tidak tahu. Kalau kau follow Ustadz, kau dapat. Apa hukumnya mimpi basah siang hari? Batal tidak puasa? Tidak. Dengan catatan, begitu bangun kau langsung mandi junub. Kalau mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Simpan dulu handphone ya, simpan ya. Nah, Dasat Latif 1212, centang biru. Banyak nama, banyak pakai foto saya, nama saya, tapi bukan Dasat asli. Yang asli tidak ada ustadznya. Dasat Latif 1212, centang biru. Kau akan dapat. Baru-baru lagi ditanya, Ustadz bagaimana caranya kalau kita lagi makan? Hari pertama puasa, makan, sudah habis 1 mangkok bakso. Kita tidak tahu, lupa kalau puasa. Makan, rezekimu itu. Begitu kenyang baru, puasa. Anda apa-apa, itu rezekimu. Siang hari makan lagi lontong sayur. Sudah kenyang, ternyata saya puasa. Sah puasamu, lanjutkan. Sore bubur ayam, saya puasa, lanjutkan. Yang penting betul-betul lupa. Yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, dan berhubungan badan dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau makan, minum tidak sengaja, lupa, tidak batal, tetap sah puasamu. Bagaimana kalau berhubungan badan tidak sengaja? Tidak mungkin kau tidak sengaja. Kau sengaja saja sudah setengah mati. Kalau sudah tua begini nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut seperti ini Pak.
Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, minta tolong tidak usah ada merekam dulu ya. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak, Bu. Hoi. Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga hanya orang yang tidak punya dosa, demi Allah tidak ada isinya surga. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Para nabi aja ada dosanya. Nabi Adam dosa makan buah khuldi. Ya. Nabi Nuh dosa gagal didik anaknya. Nabi Yunus pernah sangka buruk kepada Allah. Itu nabi, apalagi kita. Pasti. Jadi kenapa orang masuk dosa? Kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan kebaikan, kiri keburukan, timbang punya timbang, berat. Ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Meskipun selisihnya 0,1% masuk surga. Sekarang berapa pahala bapak-bapak? Selama Ramadan. Siapa yang tiap malam tahajud? Tidak ada. Siapa yang sudah rutin Senin Kamis sejak dia remaja? Tidak ada. Siapa yang pernah bangun masjid sendiri? Tidak ada. Siapa yang sudah haji tiap tahun? Tidak ada. Apa pahalamu kamu bawa? Maka ketika kumpul seperti ini, supaya banyak pahalamu, bersalawatlah kepada Rasulullah. Karena pahala pada saat kita kumpul dan bersalawat lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ayo kita salawat bareng-bareng. Bisa? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Bisa, Bu? Ikut sama saya, Ibu. Ya. Salatullah. Ayo keras. Kita mau dengar mana lebih kencang. Ha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Ya, nilainya ada 8,2. Begitulah perempuan tidak bisa kencang. Itu namanya syahdu. So begitu, suara begitu Pak yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya cewek, ibu-ibu janda, kalau kau ditelepon suaminya orang jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana ndak jadi layangan putus. Lagi di mana dek? Di rumah aja bang. Coba kau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa kau tanya-tanya? Oh, ndak diteleponnya lagi kau besok itu. Ibu-ibu diam, bapak-bapak, ayo adik-adik remaja, yuk selawat kepada Nabi. Seolah-olah ada Nabi di depan kita dan kita sambut tangannya. Ayo. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Allahu Akbar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pemuda berdakwah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Wah, marah pengusaha, penguasa. Marah penguasa pada saat itu. Raja berkata, tangkap itu anak muda. Seret dia, kejar. Lari ini anak muda. Sekelompok anak muda ini. 7 orang pemuda. Lari dia. Dikejar. Akhirnya sembunyi. Di dalam gua. Begitu dia tidur dalam gua. Tanpa mereka sadari. Terbangun. Begitu bangun. Mati Mijia. Kalau di Makassar. Mati maki kesiang. Oh, tertutup pintu. Dorong. Bangun. Terbuka. Dia bilang yang satu. Berapa lama kita tidur ini? Dia bilang, baru kemarin. Enggak. Lama kita tidur ini. Tidak, baru kemarin. Satu di antara mereka pergi belanja. Begitu dia bayar, apa kata tukang warung? Bos, kalau bahasa kita, enggak laku ini uangmu. Ini uangmu berlaku 309 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Berapa lama dia tidur ini anak muda? 309 tahun. Tidak masuk akal. Ada yang pernah tidur di sini 24 jam?
Ada? Ada? Tidak ada Pak. Tidur aja 24 jam tidak pernah bangun-bangun. Begitu bangun pusing kepala kita. Iya. Tidak masuk akal bisa tidur berhari-hari. Apalagi bertahun-tahun. Tapi kalau Allah mau, jangankan 1 hari, jangankan 1 tahun, jangankan 10 tahun, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Kisah Ashabul Kahfi ada dalam Quran. Ada lagi. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Wah, marah lagi penguasa pada saat itu. Pemerintah marah lagi. Raja Namrud namanya. Kejar Ibrahim. Dia telah membakar tuan-tuan kita. Dia telah menghancurkan tuan-tuan kita. Dia telah membantai tuan-tuan kita. Sidang. Keputusannya apa? Bakar di dalam api yang sangat besar. Lempar ke dalam bara api. Satu lapangan besarnya itu Pak. Bakar dalam api yang menyala-nyala. Kata orang-orang pendukungnya pemerintah waktu itu pendukungnya yang penjilat-penjilat semua. Oh, kau rasa, kau makan, mati kau Ibrahim. Ditunggu. Setelah padam api, jalan. Ada debu-debu. Ada orang goyang-goyang. Ternyata Ibrahim alaihissalam. Tidak masuk akal. Mana bisa manusia bisa hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Ada lagi? Apa lagi? Dakwah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Masya Allah. Satu kampung tidak percaya Pak. Yunus alaihissalam. Akhirnya Yunus alaihissalam sangka buruk. Ini sudah satu gerbong sesat semua ini. Dia tinggalkan kampungnya. Dia tinggalkan kewajibannya untuk dakwah. Dia pergi. Naik perahu. Naik ke atas kapal. Begitu di atas kapal overload. Kata kapten. Kelebihan penumpang kita ini. Siapa dikasih turun? Supaya adil, tulis namamu. Kita undi. Undi, masuk namanya digocang. Apa di sini kalau Kalau di Makassar gocang. Gocangi. Kocok. Seperti ibu arisan. Keluar. Siapa nama keluar? Yunus alaihissalam. Kata Yunus, pilkada ulang. Ada kecurangan ini. Ada kecurangan. Coblos ulang lagi. Gocang lagi. Masih Yunus alaihissalam keluar namanya. Ulang lagi. Cek. Keluar Yunus. Kata kapten, mohon maaf Yunus. Kau harus keluar. Dia bilang Yunus, baiklah itu. Lompat ke laut. Langsung diterkam ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan ikan paus. Ada mengatakan ikan hiu. Tidak penting apa nama ikannya. Yang penting ikan besar. Masuk ke dalam perut. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 7 hari. Ada yang mengatakan 10 hari. Bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Tidak penting berapa lamanya. Jumlahnya yang penting lama. Masuk akal enggak? Orang bisa hidup dalam perut ikan. Masuk akal? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Yunus alaihissalam dalam perut ikan. Yunus kemudian terkenal dengan doanya. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Batu ikan. Pak! Keluar. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau terjadi. Tidak percaya. Buka Quran. Perempuan suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Hamil. Tidak masuk akal. Mana bisa perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Hamil Siti Maryam. Melahirkan Isa alaihi salam. Tidak masuk akal. Perempuan suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Melahirkan Isa alaihissalam. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Kisah paling dekat dengan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok marah. Kejar Muhammad, bunuh dia. Kejar. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Transit dulu di gua. Gua apa? Bukan gua Hira. Gua apa? Gua Zur.
Sembunyi di dalam gua sur. Bapak ibu yang pernah ke gua sur lihat itu, saya pernah tengok. Kalau begini Pak, orang sembunyi di dalam pasti kelihatan. Dikejar Nabi Muhammad, diintip oleh Abu Jahal, Abu Lahab melihatnya. Sampai Abu Bakar berkata, mati mi kita. Mati maki Muhammad, ditombak maki ini. Tapi apa kata Muhammad? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Abu Jahal ngintip, dia dapat sarang laba-laba. Tahu sarang laba-laba? Tahu? Bahasa Perancisnya spider. Bukan Spiderman, itu film itu. Tuh. Pernah lihat sarang laba-laba? Rapuh. Ballpoint aja simpan di atas sarang laba-laba, pasti koyak robek itu sarang laba-laba. Tapi apa yang terjadi kalau Allah berkehendak lain? Sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan densusnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa dia bilang ini pasukannya? Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad di dalam pasti koyak ini. Begitu dia ngintip lagi, terbang burung merpati. Tidak mungkin ada manusia. Dengan izin Allah. Kalau Allah yang menolong kita Pak, tidak ada yang mustahil. Cuma yang jadi masalah, bagaimana cara mendapat pertolongan Allah. Mana bisa anak rakyat biasa bisa jadi jenderal? Bisa kalau Allah mau. Mana bisa orang miskin ke tanah suci dengan ongkos sampai ratusan juta? Bisa. Bagaimana caranya? Jangan kau pikir caranya. Biar Allah yang tahukan caranya. Yang kau pikir bagaimana dekati Allah. Tidak usah pikir bagaimana caranya. Allah yang ngaturkan caranya kamu. Tapi yang kau pikir bagaimana supaya Allah jatuh cinta kepadaku. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, kecil jadi jenderal, kecil sembuh penyakit, kecil jadi kaya, kecil utang lunas. Allah cuma minta dekati saya kasih kau yang kau mau. Cuma kita kalau ada masalah kita tidak datang kepada Allah. Ada masalah kita datang sama manusia. Iya Pak, kasihan mati bisa ini, kasihan. Beleng-beleng. Yuk, dekati Allah. Cara mendekati Allah yang paling konkret, sholat. Carita bohong, carita mati. Kalau kau tidak sholat lalu mau dekat dengan Allah. Tidak ada. Ini bapak-bapak nih. Carikan mantu anakmu lihat sholatnya. Kalau ada yang diberi kuasa di sini yang bisa menentukan ini jadi pejabat, ini tidak, sholatnya kau lihat. Ini cowok-cowok, ada-ada ini cewek-cewek, berhenti kau pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Kamu dipacari modal video call ya saya. Beleng-beleng. Ya, lihat aja sholatnya. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Ada asam urat di sini. Kolesterol. Sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh. Pak, Bu, mohon maaf. Memang bukan dokter yang sembuhkan kalian. Kalau dokter yang sembuhkan kita, tidak ada dokter yang sakit. Tapi berapa banyak dokter juga wafat karena COVID. Siapa yang sembuhkan manusia? Allah. Mohon maaf, kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu nasab penyakit saya. Assalamualaikum dok. Ustaz, waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Sakit-sakit perutku ini dok. Mencret-mencret kak. Kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Kenapa saya kau tanya? Iya toh. Barulah dia. Tok. Dikasih kita obat. Ustadz 3 hari yang akan datang kembali. Bukan karena dokter mau ngambil duit. Tapi mau lihat reaksinya ini obat cocok atau tidak. Makanya kalau mau dibikinkan resep itu ditanya berapa umurnya, berapa berat badan. Kenapa? Umur berat badan beda dosis, beda manusia. Yang hebat itu dokter baru masuk. Pasti mencret Pak Ustadz. Iya toh? Ada masalah, dekati Allah. Ibu-ibu hafal Asmaul Husna.
Hafal? Hafal toh? Coba nama-nama Allah. Bagus semua kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba terjemahkan itu nama-nama Allah. Semua bagus. Maha pengasih, maha kaya, maha pemaaf, maha pemberi, maha penerima taubat. Semua baik. Tidak ada maha bakar rumah. Lalu kenapa kita tidak datang kepada Allah? Kecil bos, soal ekonomi kecil. Ada 3 rahasia Allah yang Allah katakan jangan kau campuri, itu urusan saya. 3 dari rahasia Allah itu, satu diantaranya adalah ekonomi, rezeki, itu Allah punya urusan. Covid bukan memperkaya dan mempermiskin kita, Allah yang membuat kita kaya, Allah pun yang memberi kita rezeki. Sama kerjanya, sama teknik promosinya, sama barangnya, tapi demi Allah ada toko yang laku, ada yang bangkrut. Allah yang ngatur rezeki. Maka begitu ada masalah, pertama perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi, aduh, baru kita selesai duhur, kok enggak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main bos. Allah. Oh, karena berdoanya. Ihdinas siratal ladzina. Kok ketawa karena bayangkan diri sendiri tau? Ada juga sholat kayak tidak semangat betul ketemu Allah. Ya, ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Iya toh? Iya, iya. Kenapa Bapak ketawa? Karena Bapak bayangkan diri sendiri. Ibu-ibu sholat, 20 tahun sholat, tapi sholatnya bukan nyembah Allah, cari duit. Allahu Akbar. Tadi 100.000 duit. Beli pulsa 50.000. Mana ya 50.000 ya? Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Apalagi kalau ketinggalan kunci motormu. Allahu Akbar. Rakaat kedua baru sadar. Wah, motor mati sudah. Baru imammu juga panjang bacanya. Pasti kau sudah tidak khusyuk. Oh, hilang sudah motor saya ini. Maka jangan salah, jangan heran. 20 tahun sholat tidak bisa memperbaiki akhlak. Kenapa? Sholat kita belum seperti yang dituntunkan Rasulullah. Ayo koreksi sholat. Yang kedua, cara dekati Allah begitu ada masalah Pak. Doa. Ramadan ini bulan dikabulkan doa-doa. Bahkan Allah sampaikan dalam Qudsi, saya malu tidak mengabulkan doanya hambaku yang berdoa malam hari dan dia bangun saya tidak kabulkan. Doa. Ini semua ini punya masalah. Iya toh? Kalau yang paling depan ini masalah mau kawin lagi takut sama istri. Ya toh? Ustaz Dasat, Bapak pikir sih, Bapak aja lihat muka saya selalu senyum. Tapi banyak sekali masalah saya. Ustaz takut sama istri? Tidak, cuma istri saya lebih berani. Mana ada orang tidak ada masalah? Maka begitu ada masalah, perbaiki sholat, minta doa kepada Allah. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa tidak ada kewajiban memakai bahasa dalam Quran, tidak. Kata Nabi, berdoalah kalian memakai bahasa ibu. Bahasa ibu bahasa apa? Bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahkan bahasa isyarat pun boleh. Baru suaminya kawin lagi. Silakan, tidak harus bahasa Arab. Bapak selama Ramadan ini kurangi tidur, banyak bangun, minta kepada Allah. Kecil buat Allah kasih soleh anakmu. Kecil buat Allah sembuhkan penyakit. Kecil buat Allah lunasi utang-utangmu. Cuma minta Ramadan ini jangan banyak tidurmu, tapi banyak minta kepada Allah. Kita kan beda sedikit dengan Nabi.
Kalau Nabi Ramadan sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Beda sedikit saja kita, Pak. Ayo, adik-adik remaja, masa depanmu masih panjang. Dan Allah yang tahu masa depanmu. Bangun kau sholat tengah malam, datang ke masjid. Masjid ini harus buka malam hari di bulan Ramadan. Kalau perlu buka 24 jam. Jangan ada takmir masjid melarang anak-anak masuk ke masjid. Tidak apa-apa kalau dia tidur. Siapa bilang orang dilarang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya orang dilarang tidur di masjid. Masjid Haram, tidak pernah orang dilarang tidur. Masjid Nabawi, tidak pernah orang dilarang. Yang dilarang adalah ngiler. Tidak ada larangan tidur. Jadi kalau mau tidur di masjid syaratnya tidak boleh ngiler. Gimana caranya? Kau menghadap ke atas. Keluar masuklah dia. Kalau menyamping, bawa bantal. Tidak bawa bantal, kau jadikan ini bantalmu. Sini. Begitu ngiler. Karena kalau ngiler di karpet, itu najis. Begitu najis, orang sholat ya bisa jadi batal sholatnya gara-gara kalian. Jadi kalau mau tidur di belakang, saya buka biografi saya, Pak. Tidak pernah saya mondok. Jangan heran Bapak kalau saya ceramah kurang menyampaikan ayat. Karena memang saya ini bukan alumni pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya tempuh adalah pesantren kilat. Coba lihat itu ustadz-ustadz kondang, ustadz-ustadz heboh, ustadz viral. Semua alumni dari Gontor, dari Timur Tengah. Dasat Latif dari Universitas Hasanuddin Makassar. Tapi di mana saya besar dan menimba ilmu? Di masjid. Kenapa tidak pesantren Ustadz? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Bapak saya tidak mampu sekolahkan saya di pesantren. Tapi karena saya mau belajar agama, saya belajar di masjid. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, biiznillah, dengan perkenan izin Allah, alhamdulillah dari semua penceramah, sepertinya saya sekarang paling banyak viewer saya di YouTube. Sudah lebih 220 juta. Jadi adik-adik sekalian, di mana Ustadz Dasat belajar? Masjid. Datang ke masjid. Usia-usia saya SMP, Pak. Saya sudah, waktu itu saya belum tahu apa itu namanya itikaf. Tapi saya sudah tidur di masjid. Jam 1 dini hari saya sudah bangun. Sahur, sahur, sudah jam 2. Sahur, sahur, sudah jam 2 lewat 60 menit. Orang semua bilang, apa maksudnya itu? Variasi. Sudah teriak-teriak sahur, sahur, sahur. Saya sholat lagi 2 rakaat. Tahajud. Sudah 2 rakaat lagi. Saya teriak lagi sahur, sahur, sahur. Sudah itu saya lanjut lagi sholat. Di mana? Di masjid. Maka bersyukur kita di kawasan ini ada masjid. Maka bapak-bapak, cara salah satu memelihara iman, cari kediaman yang dekat dengan masjid. Bapak mau beli rumah untuk anaknya sekolah di Surabaya, anaknya sekolah kemana, cari rumah jangan kecuali dekat dengan masjid. Sekarang orang cari rumah 10 menit dari mall. Tiap hari kamu ke mall. 10 menit dari bandara. Apa kerjamu selalu kamu ke bandara? 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kok jangan masuk rumah sakit. Yang bagus 10 menit dari masjid. Kalau anak-anak dekat dari masjid, insya Allah mainnya di masjid. Dan kalau dia ribut, wajar, namanya anak-anak. Kalau dia kejar-kejar, namanya anak-anak. Yang salah kalau Pak Yadi kejar-kejaran di masjid. Pasti itu kelainan jiwa itu. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Saya hanya ingin meyakinkan kepada kita, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kecil buat Allah memberikan apa yang kita mau. Kecil, kecil sekali. Jangankan yang tidak ada, jangankan yang ada jalannya, jangankan yang masuk akal, yang tidak masuk akal saja Allah mampu adakan kalau Allah sudah berkehendak. Cukup Allah berfirman kun fayakun. Jadi, makanya dekati Allah. Caranya sempurnakan sholat. Selain sholat 5 waktu, sholat sunnah di Ramadan ini. Dan yang kedua, banyaklah meminta kepada Allah seperti janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg.
Kalau janji caleg, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada caleg begitu? Banyak di Jakarta? Banyak? Kau salah, kenapa kau pilih? Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf saya tidak sempat tarawih bareng, sebab saya masih ada acara di tempat lain. Terima kasih, berdoa mudah-mudahan umur panjang. Kita bisa lagi dalam acara dan kesempatan yang berbeda. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya mohon berkenan untuk almarhum arwah bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah.